Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutia Hafiz. Saya dari Institut Agama Islam Darul Ulum Hasan Kisaran, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai administrasi kesiswaan. Siswa atau peserta didik adalah seseorang atau individu yang berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan dari bakat, minat, serta perkembangannya supaya dapat dibimbing oleh pendidik atau guru. Yang kemudian, administrasi kesiswaan adalah segala penataan dari awal serta pengaturan dari mulai masuknya siswa ke sekolah tersebut sampai keluarnya siswa dari sekolah tersebut. Kemudian, tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan yang pertama adalah melakukan pencatatan dari mulai awal siswa masuk dari sekolah tersebut sampai siswa keluar dari sekolah tersebut. Yang kedua adalah dapat mengetahui kualitas serta kuantitas dari siswa tersebut. Lanjut, dapat memetakan asal siswa, baik dari asal siswa tersebut ataupun asal sekolah siswa tersebut. Kemudian dapat membuat suatu lingkungan yang nyaman karena sekolah tersebut telah menetapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup administrasi kesiswaan. Yang pertama, penerimaan peserta didik, yaitu kegiatan penerimaan siswa peserta didik yang biasanya dikelola oleh panitia penerimaan peserta didik atau biasa juga disebut dengan PSD. Kemudian, kebijakan penerimaan peserta didik. Manfaat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di lembaga pendidikan tersebut, seperti daya tampung, kriteria yang dapat diterima, sarana prasarana, tenaga kependidikan yang ada, jumlah peserta didik yang akan tinggal di kelas tersebut, serta personalia yang akan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian, sistem penerimaan peserta didik. Yang pertama itu adalah sistem promosi. Sistem promosi itu dapat dilakukan seperti akreditas dari sekolah tersebut, sarana prasarana yang telah disediakan oleh sekolah tersebut, sehingga itu menjadi daya tarik bagi orang lain untuk masuk ke sekolah tersebut. Selanjutnya adalah proses seleksi. Seleksi itu dapat ditentukan tentang jarak rumah siswa tersebut ke sekolah ataupun dari nilai siswa, sehingga sekolah tersebut menerapkan sistem seleksi untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Lanjut kepada kriteria penerimaan peserta didik. Nah, di kriteria acuan patokan, kriteria acuan ini dapat dilakukan melalui daya tampung dari sekolah tersebut. Berapa daya tampung yang dapat diterapkan oleh sekolah tersebut dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke pencatatan dari administrasi kesiswaan. Yang pertama itu adalah pencatatan nomor induk. Pencatatan nomor induk itu pencatatan dari siswa dari mulai dia pertama masuk sampai siswa keluar dari sekolah tersebut. Yang kedua itu adalah buku kleper. Buku kleper itu sama seperti buku induk, cuman dia diurutkan sesuai abjad. Manabila siswa tersebut ingin mencari data-data yang pada saat siswa tersebut masuk di sekolah tersebut, jadi seorang personalia administrasi kesiswaan dapat menentukan di mana letak pencatatan sesuai dengan abjad tersebut. Yang kemudian adalah buku penyuluhan pembimbing. Buku penyuluhan ini dapat ditentukan oleh, biasanya itu adalah bimbingan konseling atau biasa disebut buku BK. Itu berfungsi jika seseorang berhalangan atau siswa berhalangan masuk ke sekolah tersebut, dapat melakukannya melalui buku bimbingan tadi. Jadi siswa lebih memudahkan apabila berhalangan untuk tidak hadir. Kemudian buku presensi kelas. Buku presensi kelas itu biasanya adalah daftar hadir kelas atau daftar tidak hadir kelas. Selanjutnya adalah buku prestasi. Buku prestasi itu disimpan oleh
administrasi kesiswaan, baik itu prestasi dalam sekolah, dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian adalah buku rapat kelas. Buku rapat kelas itu biasanya mengenai penilaian dari semester 1 awal sampai bagi rapat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan serta kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.